やっほー。俺、そいつらがやったの？なんで風鈴がこっちにいるの？覚えたから。Halo kawan-kawanku semuanya, welcome to my channel The Tony. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Tetap semangat walau gaji sudah habis ya. Melanjutkan kembali anime Windbreaker episode ketiga, semakin seru. Bagi kalian yang belum nonton anime ini, bisa kunjungi playlist pada channel ini ya. Dan inilah dia Windbreaker. Kali ini Sakura harus berhadapan langsung dengan lawan pertamanya di sekolah, yang mana lawan dia adalah Sugishita, siswa yang sudah mengemban nama Bofuril sejak SMP karena kegigihannya. Suo menjelaskan kalau di hadapan Sugishita jangan pernah mengatakan ingin mengincar puncak, karena hal itu akan membuatnya sangat marah. Ditambah lagi dia adalah siswa yang paling sangat menghormati orang yang di puncak saat ini. Fans mania bro. Namun sayangnya semua pukulan Sugishita tidak ada yang masuk atau mengenai Sakura. Lagi-lagi di episode ketiga ini kita harus melihat tendangan tanpa bayangan Sakura yang ganas mendarat di hidung Sugishita dan membuatnya mengeluarkan kecap dari hidung. Seperti yang kita ketahui, tendangan tanpa bayangan Sakura ini cukup berbahaya karena sudah memakan 3 korban. Korban pertama ada di episode 1 dan korban kedua ada di episode kedua. Dan sedangkan Sugishita menjadi korban ketiga. Luar biasa. Sudah hat-trick sih kawan ya. Karena Sakura luar biasa, mari kita nonton jeda-jeduknya. Cuidado onde tu pisa. Cuidado onde tu pisa. Sayangnya pertarungan mereka harus dihentikan oleh seseorang yang berbicara melalui mikrofon sekolah. Yang mana orang itu mengucapkan selamat datang pada siswa kelas 1 karena hari ini adalah hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran baru. Sakura yang merasa kalau pertarungannya dengan Sugishita diganggu dan terhenti oleh suara orang yang keluar dari loudspeaker tersebut. Dia lantas mengajak Sugishita untuk melanjutkan pertarungan. Namun herannya, semua siswa langsung terdiam dan memperhatikan suara itu, termasuk Sugishita yang sudah tidak mau berantem lagi. Sakura terkejut karena ternyata diketahui suara itu adalah merupakan orang terkuat yang ada di SMA Furi saat ini yang bernama Umemiya. Umemiya ternyata memiliki sifat aneh yang suka bercanda saat berbicara. Inti dari inti atau core of the core dari ucapan Umemiya adalah menyuruh mereka semua selalu melindungi kota karena mereka semua telah menyandang nama Bofurin, yang artinya adalah melindungi kota Mokochi. Spontan pesan yang diucapkan oleh orang nomor 1 di Bofurin itu langsung direspek semua siswa yang ada. Setelah pembicaraan ditutup oleh Umemiya, Suo menyuruh Sakura dan Sugishita untuk bersalamat. Karena Sugishita yang menghormati Umemiya dan bersalah memulai perkelahian terlebih dahulu, dia pun mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Sakura. Tak lama, ada seorang kakak kelas datang dan menyuruh mereka semua untuk keluar dan berbaris di lapangan sekolah. Setibanya di lapangan sekolah, Sakura kaget ternyata ada Hiragi di sana. Mirai menjelaskan kepada Sakura, Hiragi merupakan 4 raja Bofuri di sekolah ini. Di atas 4 raja ada Umemiya sebagai ketua atau orang terhebat di sekolah Bofurin. Sedangkan 4 raja berperan sebagai ketua dari setiap kelas dalam 3 angkatan. Dari hasil percakapan Hiragi dan Sakura, diketahui Hiragi memiliki masalah lambung dan selalu memakan obat lambung agar dirinya selalu tenang. Setelah itu, Hiragi menyuruh semua anak baru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang anak baru dan 1 orang kakak kelas. Kebetulan sekali Sakura harus menjadi satu kelompok dengan Sugishita, Suo, Mirai yang diketuai oleh Hiragi. Tugas mereka hari ini adalah patroli di kota Makochi. Sekolah macam apa ini? Bukannya belajar malah jalan-jalan. Asik dong. Tugas Bofurin ternyata bukan hanya berkelahi dengan berandalan yang mengganggu kota, melainkan mereka juga berkewajiban untuk membantu warga kota dengan contohnya seperti ini. Sakura-san, そこ村になってますよ。なんだこの状況は。なんだよこれ。
こういうのも暴風林の仕事 Bukan hanya berkelahi, mereka juga harus selalu siap membantu warga kota yang sedang memerlukan bantuan seperti mengecat tembok yang dipenuhi coretan. Selesai mengecat, pemilik toko memberikan mereka kuil sebagai tanda ucapan terima kasih. Sakura dan kawan-kawan kembali berpatroli di sisi kota yang mana itu adalah merupakan batas wilayah sekolah Bofurin dengan sekolah lain yang bernama Sisi Toren yang meyakini kekuatan adalah segalanya. Tak lama kemudian, mereka melihat siswa kelas 3 SMP Furin dikejar oleh murid dari Sisi Toren yang memakai jaket berwarna oranye. オレンジのスカジャンシシトーレンうわそんなとこで何やってる早くこっち来Lagi-lagi dan lagi, kali ini Sakura mengeluarkan tendangan tanpa bayangan bersama Sugishita untuk menolong siswa SMP itu. Dan kini korban tendangan Sakura sudah mencapai 4 orang. Melihat temannya yang tiduran di lantai, murid Sisi Toren lainnya bukannya membantu malah mengejek rekannya karena kalah dalam satu serangan. なになにどうしたのシシトーレン副頭取戸亀城おう柊じゃんやっほー Tak lama, muncul seorang siswa yang bernama Togamijo yang merupakan wakil ketua sekolah Sisi Toren. Terlihat dari kemunculannya saja sudah membuat anggotanya ketakutan serta membuat Hiragi gelisah. Terlihat dari sifat tanpa kasihannya yang mana rekannya yang pingsan baru saja bangun sudah dihantam botol yang dipegang oleh Togami. 猿あたりどうしたのなんで風鈴がこっちにいるのそいつらがやったの Kemudian Togami memukul rekannya dan menganggap lemah karena kalah dengan sekali serangan. Tak hanya itu, dia juga mengambil jaket rekannya dan memecatnya dari kelompok Sisi Toren. 弱いやつはシシトーレンにはいらない俺らの島 Melihat kelakuan Togami yang menindas rekannya yang lemah, Sakura pun mengatakan, "Dasar culun, aku sudah muak mendengarkan kekuatan adalah segalanya." Menurut Sakura, menghajar yang lemah tidak pantas disebut kekuatan. だっせ力の絶対進行が聞いて呆れる Perkataan Sakura memancing Togami dan mereka pun saling berhadapan. Sakura juga mengatakan dia senang melihat kelompok yang menarik tetapi mengecewakan. それより君すごい頭してんね Saat mereka saling berhadapan, Togami mengatakan dia akan mencari tempat untuk menghabisi Sakura. Kemudian dia memanggil Sakura dengan sebutan Otelo, lalu pergi. 覚えたからまたねオセロ君 Karena Togami juga keren, mari kita saksikan jedak-jeduknya. なになにどうしたの覚えたから Nire yang mendengarkan itu semua menjadi panik karena Sakura telah memulai perang dengan mereka. 本場になるやつじゃないっすか戦争っすよ戦争 Tak hanya Nire, Hiragi juga ternyata tegang sehingga memakan obat lambungnya begitu banyak. あれ見ると出ないでよかったかなと思う Hiragi memutuskan untuk membawa siswa SMP Furin tadi yang bernama Sasaki untuk kembali ke sekolah dan melaporkannya kepada Umemiya. 梅宮どんなやつなんだ Tak disangka setibanya mereka di atas gedung sekolah mereka melihat Umemiya yang sedang menanam sayur di sana. 梅宮風鈴のてっぺん Dan inilah dia Umemiya. はみんなでバーベキューだな小学生みたいだな